Shalom teman-teman semua. Ya, sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, kita tenangkan hati kita. Ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekutu lagi, Bapa, dengan Engkau. Kiranya Kau berkati kami, jaga kami dari sakit penyakit, jaga kami dari mara bahaya, Bapa. Bapa, pada saat ini kami mau rindu, memuji, memuliakan nama Engkau, Bapa. Kiranya Kau berkati persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Bapa. Kiranya kami boleh memuji Engkau dengan hati yang sungguh, hati yang mau Engkau bentuk juga, ya Bapa. Ini kami anak-Mu, Bapa, berkuasalah atas kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur, amin. Ya, kita angkat pujian kita yang pertama, nyanyi bagi Dia. Ya, mari kita angkat pujian kita, angkat suara kita untuk memuliakan Tuhan kita. Kita katakan, angkatlah suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, angkatkan beban. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat yang berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kita akan puji bersama, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Ya, mari kita rindu ya untuk selalu bernyanyi bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Ya, kita angkat lagu pujian kita yang kedua, sampaikan pada Yesus. Nah, kiranya setiap kita rindu untuk menyatakan segala hati, kesedihan, harapan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam pujian ini, saat dunia kecewakan, tak ada satupun yang peduli. Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauhan saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan
kesaksian ya oleh teman kita. Shalom teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya mau menceritakan berkat dan pernyataan Tuhan pada mama saya ketika operasi miom atau operasi pengangkatan rahim. Awal penyakit tumor rahim mama muncul sejak 4 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2017. Pada saat itu mama mengalami pendarahan ringan. Dan mama pun sangat khawatir dan bertanya dalam hati, ada penyakit apa di tubuh mama? Untuk memastikan apa yang terjadi, mama pun segera pergi ke dokter kandungan karena mau merasa penyakit ini berasal dari rahim. Saat bertemu dokter kandungan, dokter mengatakan ada tumor kecil di rahim ibu. Tapi dokter bilang, ibu jangan khawatir. Nanti tumor ini bakal mengecil terus, karena ibu sebentar lagi menopause atau berhenti haid. Setelah mendengar keterangan dari dokter kandungan tersebut, mama merasa senang dan lega, dan melewati hari-hari pun seperti biasanya. 3 tahun berlalu, tiba-tiba mama sering merasakan sakit di bagian kiri bawah, apalagi saat mengangkat beban berat atau ketika duduk mencuci pakaian. Mama pun teringat penyakit tumor yang dikatakan dokter beberapa tahun yang lalu. Dan mama juga berpikir bahwasanya mama belum menopause atau belum berhenti haid. Karena rasa khawatir yang bercampur aduk, mama akhirnya memutuskan pergi ke dokter kandungan lagi. Setelah diperiksa, dokter mengatakan tumor ibu ternyata sudah bertambah besar dan bentuknya tidak lagi normal. Dokter pun menyarankan mama supaya dioperasi atau diangkat rahimnya. Karena itu jalan yang terbaik. Kalau hanya diangkat tumor saja, nanti tumor itu akan tumbuh kembali. Dokter juga berkata pada mama untuk memberitahu suami atau papa terlebih dahulu, apakah setuju atau tidak rahimnya mau diangkat. Setelah mendengar dokter kandungan tersebut, mama pun semakin takut karena mau berpikir, pertama, tumor ini belum diketahui ganas atau tidak, bisa menyebabkan kanker atau tidak. Yang kedua, karena mama belum pernah dioperasi besar. Kemudian, mama pun segera pulang dan langsung menceritakan kepada papa dan kami anak-anaknya sekeluarga tentang apa yang dibilang dokter. Bahwasanya tumor di rahim mama itu udah semakin membesar, jadi sebaiknya segera dioperasi. Dan ketika kami mendengar kabar dari mama, kami sekeluarga pun langsung setuju dan mendukung saran dari dokter kandungan agar segera dilakukan operasi, supaya tidak semakin parah dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Dokter pun menjadwalkan hari operasi dan memberitahu kepada kami kapan hari operasi miom dilakukan. Setelah beberapa hari, tibalah hari mama akan dioperasi. Sebelum pergi ke rumah sakit, kami sekeluarga berdoa dan berserah kepada Tuhan, supaya dikuatkan Tuhan, khususnya mama yang akan menjalani operasi. Berdoa buat dokter yang akan mengoperasi dan juga perawat yang akan merawat mama di rumah sakit. Berdoa buat operasi agar berjalan dengan lancar dan mama cepat diberi kesembuhan. Kemudian mama dan papa pun pergi ke rumah sakit dan dilakukanlah operasi.
pergumulan mama pribadi, saat di meja operasi, mama mengatakan, jujur sebagai manusia, mama merasa takut dan khawatir. Tidak tahu harus berbuat apa lagi kecuali berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian mama juga berkata untuk menghibur dirinya, seandainya hari ini Engkau panggil Tuhan, saya akan senang bertemu dengan Engkau. Tapi mohon Tuhan, berikanlah saya kesempatan untuk hidup, maka saya akan hidup lebih baik lagi dari sebelumnya. Demikian kata mama. Operasi pun berjalan sesuai dengan yang diharapkan, puji Tuhan. Kemudian mama dipindahkan ke ruangan sementara sampai obat biusnya habis. Baru kata dokter mau bisa dipindahkan ke kamar pasien yang biasanya, yang tetap. Setelah obat biusnya habis, mama pun merasakan denyut yang luar biasa di bagian luka operasi. Mama sempat meminta kepada suster untuk diberikan obat penghilang rasa sakit. Namun suster bilang obat penghilang rasa sakit itu belum bisa diberikan. Tunggu 8 jam lagi Bu baru bisa dikasih. Mama pun mendengar itu gelisah karena menahan rasa sakit yang begitu lama, ditambah lagi mau belum bisa makan dan minum karena syarat dari dokter bilang ibu harus buang angin dahulu baru bisa makan dan minum seperti biasa. Selama 2 hari mama sulit tidur karena merasakan sakit, lapar dan juga haus. Ketika terasa sakit, mama menghibur diri dengan lagu-lagu pujian dan agar diberi kekuatan dari Tuhan. Kami yang menjaga mama juga berdoa untuk mama dan menguatkan mama supaya tetap tegar dan supaya cepat pulih dari operasi ini. Dan kami juga sekeluarga meminta dukungan doa dari Bok Sulisan, teman-teman, saudara, dan keluarga besar untuk mendoakan mama saat itu. Berkat dukungan doa, akhirnya mama bisa melewati semuanya dengan pertolongan Tuhan. Beberapa hari setelah operasi, mama tidak merasakan sakit lagi dan mama akhirnya bisa makan dan minum setelah bisa buang angin dengan bantuan doa dan obat-obatan. Luka operasi mama pun saat itu cepat mengering dan dokter mengatakan mama sudah bisa pulang. Setelah pulang, kami mengucap syukur pada Tuhan buat kasih dan penyertaan Tuhan selama operasi mama. Kami sekeluarga juga berterima kasih khususnya untuk Gereja Karmel yang sudah mensupport baik melalui doa, dana maupun hal lainnya. Demikian kesaksian dari mama saya. Semoga ada hal baik yang dapat diambil dari kesaksian ini. Kiranya kita selalu bersandar kepada Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, baik susah ataupun senang. Biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sungguh kesaksian yang begitu luar biasa ya, kira-kira dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Kita tutup persekutuan kita pada malam hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita dan dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Ya, kita buka suara, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.